Kita minggu kali ini pada minggu ketiga kita akan mengenal apa sih inheritance. Saya rasa kalian juga udah masuk ke pengenalan secara teori juga sama Bu Nurvalinda seharusnya ya. Jadi inheritance atau dalam bahasa Indonesianya pewarisan sifat. Nah, saya nggak bakal perpanjang ya. Secara teori saya bacain aja langsung. Inheritance atau pewarisan sifat adalah salah satu konsep penting dalam OOP atau salah satu paradigma pemrograman berbasis objek, berorientasi objek maksudnya, yang memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain dalam C++. Inheritance dapat dilakukan dengan cara menunjuk kelas induk atau parent class dan mengambil semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Jadi kalau kita gambarin ya, karena dia bisa mengambil sesuatunya, semua yang ada di parent ke derivative kelasnya atau anakannya, kita gambarkan seperti ini. Jadi ini parentnya nih, parent. Oke. Misalnya parentnya nih punya data member nih, misalnya nama nama ya kan. Dia punya void juga nih atau methodsnya namanya kita sebut aja void greeting gitu ya, greeting. Kita punya children nih, satu derivative class nih, derivative gitu ya, atau childrennya derivative. Nah ini nih turunannya nih, kita sebut nih inheritance, inherit gitu ya, inherit. Loh, apa nih? Oke, inherit. Jadi semua yang data di sini bisa kita panggil menggunakan derivative-nya. Jadi kita tinggal derivative titik nama misalnya, titik nama sama dengan apa gitu. Padahal di derivative ini kita belum membuat sesuatu yang data member nama ataupun void greeting ini. Yang greeting ini pun bisa kita panggil juga jadi derivative titik greeting gitu kan. Nah, padahal yang kita ketahui derivative ini belum ada nih methods greetingnya. Nah, itu contoh pewarisan sifat. Artinya data-data yang ada pada parent ketika diturunkan itu langsung dapat kita gunakan. Begitu konsep inheritance secara singkat. Nah, ini juga ada konsep inheritance. Saya rasa nih secara teori saja, kita skip saja ya. Mengetahui yang mana parent dan derivative class. Nah, seperti biasa nih, parent dan derivative. Jadi kalau contoh, dua apa ini? Jadi kalau contoh nyatanya ya, kita buatkan di sini. Coba, misalnya parentnya em, dari silsilah keluarga deh, kita coba ya. Misalnya eh, namanya Dodi gitu kan. Ini nama bapaknya ya, nama bapak ya. Nama gitu kan. Nama bapak nih misalnya dia punya ini nih. Bentuk rambut gitu kan. Nah, anakannya misalnya namanya Iksan gitu namanya kan. Iksan. Nah, ini kan anak nih kan, anak nih. Dia nih secara nggak langsung mewarisi bentuk rambutnya. Jadi, yang mana yang anak dan mana yang parent? Ya sesuai ininya. Ini parentnya, ini parent, ini derivative, oke? Atau anakannya. Kita masuk ke konsep selanjutnya ya. Jadi inheritance ini memiliki tiga tipe. Yang pertama single inheritance. Jadi sintaksnya tuh seperti ini nih biasanya. Kelas parent satu, kelas derivative yang ditandai dengan titik dua ini dan public access specifier. Ini artinya dia merupakan turunan dari parent gitu. Nah, contohnya nih musik turunannya pop gitu. Oke. Jadi kalau kita gambarkan ya single inheritance tuh gimana sih bentukannya? Kita bisa buat kayak gini nih. Misalnya nih musik nih, musik. Nah, ini kan parent ya kan? Parent nih, ini parent. Musik ini nih punya ini nih eh, kesamaan di antara semua musik, semua anakan musik tuh misalnya dia memiliki genre, oke? Nah, terus anakan musik ini apa? Misalnya kita buat nih pop gitu kan. Pop, terus ada lagi misalnya jazz dan anakan musik lainnya gitu kan. Jadi kita secara nggak langsung bisa nih pop ini kita langsung masukin aja pop titik genre itu sama dengan ya pop gitu kan dalam stringnya. Nah, ini juga jazz titik pop sama dengan kok titik pop titik genre sama dengan jazz gitu dalam string. Nah, kalau kita lihat nih kan bermanfaat ya dengan ini. Kita mengatasi yang namanya redundansi codingan atau duplikasi codingan gitu. Jadi
kita nggak ada nih harus buat ini genre gitu, ini genre, daripada ngulang-ngulang padahal dia turunan yang sama dengan musik, langsung saja kita turunkan dari parentnya gitu. Itu salah satu manfaat dari inheritance. Nah, untuk single inheritance, kalian bisa lihat ini arah panahnya ke satu sini saja, ya. Jadi satu turunan saja. Jadi kalau gini kita gambarin ya, ini parent, ini satu inheritance ke derivate kelasnya satu. Nah, ini single inheritance. Nah, lalu kita masuk ke tipe yang kedua nih. Aduh, ini apa ya? Kita masuk yang kedua, jangan multiple dulu. Kita masuk ke tipe yang atau kita coding dulu ya. Oke, kita ngoding dulu dah. Single inheritance ya. Oke. Bentar. Ini apa nih? Nggak punya. Oke, kita masuk. Ada record ya nggak? Oke. Nah, kita masuk nih ke folder ya. Saya buat dulu folder. Folder. Saya buat dulu ya. Bentar. Tiga. Week. Tiga. Oke. Nah, kita bakalan buat nih single inheritance ya di sini. Saya akan buat single inheritance. Jadi main dulu. Saya nggak keluar ya. Start include. Kalau stream, saya buat manual saja. Seperti biasa, sintaks standar dari ini. std integer main return nol. Oke. Nah, di sini saya akan buat suatu kelas single inheritance, oke? Single inheritance. Nah, jadi saya bakal ngikutin saja musik ya, musik gitu kan. Nah, di musik ini misalnya kita taruh datanya nih sebagai protected karena access specifier protected dapat dimasukkan pada anakannya atau derivate class. Jadi ini kita sebut sebagai parent, parent, dan protected ini data-data membernya. Saya mau tadi seperti biasa string genre, oke? Ini kenapa error? Oh, enggak kan? Terus setelah string genre kita bakalan void satu metode lagi ya, void call genre gitu ya. Oke, kita gini. Uh, uh, kita buat ini methods dari parent biar kita tahu nantinya metode ini bisa dipanggil. Ini methods dari parent dengan genre ini ya kita buat. Oke. Kita pakai this aja. This genre. Oke. Terus itu jangan lupa endline gitu, koma. Nah, kita bakalan buat satu anak turunannya. Misalnya kelas pop tadi. Pop gitu ya. Misalnya kita sebut nih sebagai derivative class. Nah, di sini kita pakai public. Oke. Nah, jadi di musik itu kan punya judul musik ya, judul misalnya gitu. Oke. Terus kita bakalan buat nih satu lagi void musik musik ya. Oke. Kita bakalan panggil nih methods dari parent call genre ini. Nah, tapi gimana nih cara panggilnya? Kita kayak gini nih, genre. Nah, ini kan nggak kepanggil ya, tuh error nih. Jadi sebelum kita panggil kita komentarin aja dulu. Kita pakai titik dua, kita turunkan dulu sifat musik ini ke pop. Jadi caranya public ya, musik gitu. Oke. Nah, kalau kalian ini ulang lagi ketik ya, misalnya this bakalan keluar tuh call genre bisa dipakai. Oke. Kita panggil fungsinya, terus kita chat. Ini uh, methods musik, methods pop gitu ya, dengan judul. Tinggal kita panggil aja this judul n6 jangan lupa seperti itu. Nah, di sini tinggal kita panggil di sini ya. Kalian bisa lihat ini kan genrenya harus kita import dulu ya, harus kita insert ya. Terserah kalian mau pakai cara lama kayak eh, pop titik apa gitu kan. Kalau saya pakai konstruktor saja, saya lebih suka. Jadi kalian gini, sesuaiin pop dengan pop, terus kalian kasih string name, oke.
Kok string name sih? String genre dong. Genre, terus string judul, ya. Oke. Ini kita panggil juga di sini ya. Musik ya, musik. Ini string genre. Oke. Di sini this genre sama dengan genre. Jadi yang data ini kita input dengan genre yang ini, oke? Setelah itu string genre, string judul. Ini terbalik ya. Harusnya string judul dulu yang di sini, oke? String judul, koma string genre. Ini titik dua, ambil dari musik, masukin genre, oke? Di sini this judul sama dengan judul. Nah, oke, saya kasih sesuatu pembeda dah. Ini input judul biar kalian nggak bingung ya. Di sini input judul, input judul. Oke, di sini input genre, input genre. Oke, di sini kenapa error? Kenapa error? Kenapa error? Oh, ini titik koma ya. Oke. Di sini juga saya bakal kasih jadinya input genre. Ini ada input genre. Nah, jadi secara langsung nih kalau udah pakai konstruktor enak nih. Kan tinggal buat aja pop misalnya musik satu nih. Musik satu. Kalian panggil nih. Misalnya karena ini kan susunannya nih judulnya dulu ya. Judul lagunya misalnya kita kasih What a Wonderful World gitu. What a Wonderful World. Wonderful World. Wonderful World. Oke. Terus kita kasih nih genrenya pop gitu kan. Ya. Nah, saya mau buat satu lagi nih musik yang kedua nih. Musik kedua. Judulnya misalnya apa ya? Kasih judul musik pop sembarang aja ya. Just the two of us misalnya. Just the two of us. Kan? Of us. Musiknya pop. Oke. Kita memiliki dua musik pop nih. Nah, datanya udah ke input. Saya mau panggil nih kal musik biar kita lihat ya. Musik satu titik. Sini ada nih kal musik. Langsung aja. Kayak gini, musik dua, titik kal musik juga. Jadi kita bisa lihat nih seperti apa sih tampilannya gitu. Kalian tinggal run. Kalau kalian udah setting run otomatis silakan. Kalau mau manual seperti saya juga bisa. G++, nama file single cpp, strip o, outputnya apa? Single. Ya. Tinggal kita run aja sesuai dengan ketikan yang ini. Cara runnya, tinggal kalian ketik titik slash single, oke? Nah, kalian bakal lihat nih, ini metode dari parent dengan genre pop. Ini metode pop dengan judul What a Wonderful World. Pop juga, Just the Two of Us. Oke. Kenapa ini kepanggil kal genre ini? Karena dia sudah diturunkan melalui publik musik ini di pop. Dan kita panggil nih kal genre. Padahal di sini nggak ada nih metode yang namanya kal genre di sini kan. Nggak ada kal genre. Tapi kal genre dari musik dan genre ini datanya juga dari musik. Nah, kita bisa panggil di sini. Nah, seperti itu. Ini baru single inheritance ya. Jangan pusing, jangan apa, masih muda. Lanjut ke tipe ketiga dulu daripada ke tipe kedua karena cukup ribet ya. Tipe kedua kita lanjut ke ini aja. Multi level inheritance. Nah, multi level dia tuh turunan lagi dari single inheritance itu sendiri gitu. Jadi misalnya nih, misalnya ini kan tadi single ya, ini single. Oke, kalau multi level ini jadi ada dua parent. Jadi parent satu, oke, turun ke parent dua, oke, turun lagi nih ke parent tiga, ke derivative-nya baru. Nah, jadi sifat pertama ada pada sifat kedua, dan sifat kedua dan sifat pertama ada di derivative-nya begitu. Oke? Simple, sederhana. Contohnya apa nih? Multi level inheritance. Ini ya, contoh saya sebutin dulu dari sintaksnya. Jadi ada class parent satu dan class parent 2 nih menginherit dari public parent satu. Dan class derivative dia menginherit dari public parent 2. Derivative ini memiliki sifat dari parent satu dan parent 2. Seperti itu. Contohnya AI, dia turunannya tuh machine learning. Machine learning turunannya naive Bayes. Jadi kita coba buat yang multi level inheritance ini.
Nah, ini kan saya pakai konstruktor ya. Mungkin bagi kalian agak pusing. Saya coba pakai yang sederhana, lebih sederhana. Dan buatlah multi level ya. Kalau nggak tahu, gitu, CPP. Kita copy aja dulu semua. Biar nggak capek. Oke. Ini kita hapus ya dari sini sampai sini. Oke. Multi level veritas. Hapus lagi ya. Jadi gini nih, misalnya saya buat nih paling utama, oke. Kita pakai publik dah, biar lebih mudah dipahami, gitu kan. Publik, oke. Misalnya AI ini pasti memiliki yang namanya eh, jenis, oke, string jenis. Nah, kita buat nih void call AI, gitu ya. Kita buat lebih sederhana dah. Ini methods dari AI, gitu ya. Sederhana. Setelah itu kita buat nih kelas uh, machine learning. Dia turunan dari public AI, public si AI, oke, public. Nah, ini kita contohin dengan string. Nah, di machine learning tuh ada apa ya? Jenis udah, tipe misalnya dia supervised learning atau unsupervised gitu kan, machine learning ada ya. Kita buat lagi nih void void call ML gitu ya. Kalau machine learning, kita buat nih cout ini methods dari machine learning. Oke, masih sederhana, bisa dipahami dengan mudah. Oke, dan yang ketiga kita bakalan tes nih. Di call ML ini kita bakalan panggil yang namanya call AI. Jadi kita bisa panggil langsung nih call AI. Ya, nggak keluar kan karena kita butuh yang namanya this call AI. Nah, padahal kita lihat nih machine learning setelah turunin kan nggak ada nih function yang namanya call AI. Tapi karena kita udah turunin public AI ini, kita bisa panggil nih call AI-nya apa. Itu. Oke? Oke. eh em, Lalu gimana nih? Untuk yang ini ya, kita bakalan coba ya. Kelas satu lagi namanya kelas naive bias gitu. Oke, naive bias. Eh, Naive bias algoritma AI yang paling mudah dipahami lah. Publik ke machine learning. Machine learning. Oke, kita buat publik lagi nih. Kita kasih nih namanya string algoritma gitu misalnya ya, algoritma. Oke. Terus kita void nih call naive bias misalnya. Kita bakalan nyoba ini manggil data jenis, padahal jenis nih nggak ada ya di machine learning ya. Kita nggak ada buat nih panggil apa-apa. Tapi kita bisa panggil nih this. Nah, keren nggak? Ini ada jenis nih. This jenis sama dengan bisa kita buat nih eh naive bias. Jenisnya kita buat AI gitu ya. Atau kita buat yang ini lah. Kecerdasan buatan. Buatan. Oke. Terus kita buat lagi nih this tipe sama dengan apa ya? Misalnya machine learning tipenya supervised learning gitu. Bisa juga. Terus kita mau panggil nih Discal AI, padahal Discal AI ada di kelas AI. Tapi nggak usah dah. Kita panggil yang di machine learning aja, langsung aja. Discal ML, oke? Nah, udah dipanggil nih. Karena call ML memanggil call AI langsung, bisa kan? Langsung aja kita masuk lagi baru nih out. Hehehe, ini methods metode semua nih, semua dari uh, naive bias dengan dengan jenis. Oke, kita panggil nih ya.
Jenis ini dari mana? Kalian bisa juga kayak gini pakai yang lama nih, musik gitu kan. Dan bakalan keluar nih. Salah salah. Titik dua, oke. Nah, ini dua titik dua, oke. Nah, ini ada nih jenis dan tipe kan. Atau enggak langsung aja sih di Knife Bias ya. Knife Bias. Oh, patut tadi nggak ada AI sebenarnya AI. Nah, ini bakalan keluar nih jenis, oke. Jenis gitu kan. Bisa juga. Eh, dan kita panggil juga sering lagi ya dengan tipe apa gitu kita buat, oke. Saya tipenya nih em, tipe kan ada di machine learning, kalian bisa juga kayak gini. Learning, ada banyak cara untuk merubah sesuatu ya. Tipe, oke. Dan yang terakhir menggunakan algoritma baru kita panggil nih this atau langsung ini aja dari Knife Bias. Yes. em, Knife Bias titik dua saya panggil yang namanya algoritma begitu, oke. And line. Nah, ini data algoritma kan belum ada kita isi ini kan. Nah, kalian bisa juga pakai ya cara seperti yang lama gitu. Sebenarnya ada error ya. Ini mana? Expected titik koma. Loh, ini ya titik koma di sini, oke. Jangan lupa. Ya, tinggal kalian buat nih satu nih. Misalnya saya mau knife bias. Nama variabelnya nih prediksi prediksi cuaca misalnya, prediksi cuaca. Oke. Kalian buat nih prediksi cuaca, kan algoritma belum ada nih kan cuaca. Saya mau kasih nih, ini bakalan bisa kepanggil semua nih jenis sampai tipe nih semuanya padahal di yang lainnya ya, di parentnya. Nah, kalian saya panggil nih misalnya algoritmanya karena tadi belum diisi ya, knife bias. If bias gitu. Nah, jadi di sini kalian tinggal panggil nih prediksi cuaca titik call knife bias. Jadi secara langsung manggilin semua. Oke, nggak susah kan? Nah, jadi ini saya clear aja dulu, saya gedein biar nampak semua. Jadi gimana? Kalau saya pakai seperti ini, oh, oke. Tunggu sebentar. Jadi ini mood level sudah kita jalankan. Ini metode dari AI, ini metode dari machine learning. Hehehe, ini metode semua dari Knife Bias dengan jenis kecerdasan buatan dengan tipe supervised learning, tipenya, ini jenisnya, dengan menggunakan algoritma Knife Bias. Nah, ini ya. Nampak kan? Oke, di sini nampak. Kenapa ini metode dari AI ini dipanggil dari mana nih? Nih dari sini nih, Discal ML. Discal ML panggil yang ini Discal AI. Nah, Discal AI panggil yang mana? Yang ini. Nah, Discal ML nih, ini metode dari machine learning. Yang ini metode dari machine learning. Hehehe, ini di mana? Yang Discal Knife Bias. Seperti itu. Hehehe. Mudah bukan? Ya, bukan. Nah, untuk yang terakhir yang cukup rumit ya, multiple inheritance. Jadi multiple inheritance merupakan penurunan beberapa sifat parent class ke satu derivative class. Berbeda dengan single dan multi level. Kalau ini kan satu parent ya, turun temurun ya. Kalau yang ini seperti kalau kita bisa bilang dua role untuk dua parent untuk satu ini. Nah, misalnya gini, kalian kan punya mama bapak kan. Gitu ya. Ini bapak gitu kan, ini bapak, ini mama gitu. Mama gitu. Oke. Nah, bapak sama mama kalian kan punya punya anak gitu ya. Nah, ini anak nih, ini anak. Nah, ini kalian nih, ini kita sebut sebagai derivatnya ya, oke. Nah, dia memiliki dua parent gitu. Jadi misalnya gini, bapak kalian nih misalnya punya mata biru, oke. Mata biru. Mama kalian nih misalnya punya eh apa ya? eh misalnya eh apa ya? Misalnya ini hidung mancung, oke. Nah, jadi derivat ini secara nggak langsung memiliki dua sifat ini nih, mata biru dan hidung mancung.
seperti itu. Nah, oke. Paham ya konsepnya berbeda dengan yang lain. Satu parent diturunkan. Oh, ini hidung pula. Dua parent diturunkan sifatnya kepada satu anak kan. Seperti itu. Jadi mama ini tidak memiliki sifat dari bapak dan bapak tidak memiliki dan tetapi derivat atau anaknya memiliki dua sifat ini. Nah, jadi untuk sintaksnya ya dia memiliki satu parent, parent satu dan parent dua gitu. Jadi derivatnya nih anakannya dia menginherit, oke, parent satu dan parent dua ditandai dengan koma, oke. Ini juga bisa lebih dari dua, jadi mau tiga, mau empat, mau lima dan seterusnya juga bisa. Nah, derivat contohnya nih, hero yang memiliki dua role, oke. Terkait hero ya kita mengingat kalau hero-hero nih biasa kita di Indonesia pasti kenal lah yang namanya Mobile Legends. Ya udah, saya bakal buat nih contoh seperti Mobile Legends gitu, multiple gitu ya, multiple.cpp. Kita copy lagi ya, copy, paste di sini. Ini kita hapus dalamannya. Ini multi sampai ke sini saya hapus lagi. Saya tutup dulu ya, biar lebih jelas. Ctrl B-nya, oke. Ini multiple. Multiple. Bentar ya. Aduh, ada lupa ada ngajarin waktu itu adik bentar. Sabar, ada ya relax bentar ya. Ada time out dong. Um, 15 detik. Ya udah deh langsung dah. Tinggalin dulu ini. Jadi ada multiple inheritance. Oke, kita lanjut nih. Misalnya saya mau buat ada kelas marksman nih, Mobile Legends nih. Oke, menarik kan? Mobile Legends. Ini kita sebut sebagai parent satu, parent satu. Oke. Kita misalnya memiliki nih satu publik, oke. Misalnya string attack type-nya, type-nya, type-nya langsung kita sebut aja sebagai um, melee gitu ya. Melee pula. Apa sih attack type-nya? Jarak jauh ya, range, range, range of attack gitu aja dah. Oke, terus kita bakalan buat nih eh suatu fight ya. Nggak usah dah, biarin dah, nggak usah fight fight mulu ya metode. Ya, kita buat yang sederhana saja. Terus kita buat satu lagi nih, ada eh, kelas assassin gitu kan. Nah, ini publik misalnya dia punya string, kenapa string ya? Integer dong, integer range. Apa ya integer range-nya, oke. Nah, kita nggak tahu nih berapa. Jadi kita harus import nih, masukin range-nya berapa sih nanti. Kita buatnya integer range. Oke, this range sama dengan R gitu kan. Nah, setelah itu kita buat satu lagi eh, kelas satu lagi misalnya contoh nyatanya kalau di Mobile Legends yang dua role kan misalnya yang saya ingat ya ada Isunsin ya. YSS saya buat YSS aja dah gitu. Jadi sini saya bakal import nih. YSS kan punya namanya eh dia punya nama ya, string name gitu ya. Name, string health itu integer health. Oh gini gini. Health kita masukin di sini dah integer health gitu ya. Terus kita butuh import ini di sini. Marksman pakai konstruktor kalau saya terserah kalau kalian this health sama dengan oke gitu. String name di sini dia memiliki nama dan
Dia merupakan turunan dari dua kelas ini nih, marksman dan assassin. Jadi kita buat nih publik marksman dulu ya, marksman dan publik assassin. Nah, jadi di sini saya bakal turun ini. Dia bakalan panggil nih void. Misalnya kita buat kasus nyata apa ya? Serang lawan dah, serang serang lawan misalnya gitu. Kita bakal string nama lawan gitu ya, nama lawan. Coba check out um, this nama gitu kan, nama. Oke, sedang menyerang. Halo, halo. Jadi sorry ya, tadi rupanya terpotong di tengah-tengah. Dilanjutin ke nih. Jadi kita bakal buat nih satu metode ya, namanya tadi serang lawan kan. Sorry tadi terputus zoomnya dan terlewat penjelasan ini. Jadi string nama lawan gitu ya. Nah, saya mau pakai if else nih. If this range gitu kan. Range lebih besar dan sama dengan 10, kita bakalan check out misalnya this name ya, name sedang menyerang gitu kan. Sedang menyerang siapa gitu. Ini kita panggil nama lawan dengan damage negatif. This panggil si DMBG ya. Ini kenapa nggak keluar? This D kok nggak keluar? Kenapa nggak keluar nih? This DMG harusnya keluar nih. This DMG harusnya gini ya. Kenapa nggak keluar ya? Oke, kita coba tutup command udah. Emang ada yang error ya? Wah, lainnya, hai, mak, pantas. This, jadi kan serang menggunakan DMG-nya. Terus dengan range. Nah, kalau dia lebih besar dan dengan 10, kita pakai yang range ini ya, marksman ya. Jadi kita panggil this range. Enggak. Kalau lebih besar dan sama dengan 10, kita menggunakan this range. Attack type-nya, dengan attack type dengan range. Ini range-nya marksman, gitu ya, dengan range marksman. Terus kita panggil tipe serangan. Kenapa? Dengan tipe serangan. Oke, dan satu lagi kita buat else. Kita dengan range-nya assassin, tipe serangannya langsung kita masukkan pedang. Ya. Nah, terus ini kan data-data name-nya, range dan lain-lain belum kita input nih. Saya bakal menggunakan konstruktor aja ya. Jadi di sini YSS, kita pakai string name, terus yang mau kita input apalagi integer DMG, terus integer range, kita panggil masukin ke marksman, masukin si DMG-nya, dan assassin, masukin si range-nya. Oke, dan di sini kita cuma import si nama ke dengan si name gitu. Oke, jadi kita buat di sini YSS hero 1 ya. Misalnya nickname-nya deh Orias. Namanya ke hero-nya Yisun Shin. Damage-nya 124 misalnya, range-nya kita kasih 5 misalnya, oke. Nah, kalau range 5 harusnya dia masuk ke, iya benar sekali, menggunakan skill serangan assassin gitu ya. Oke, range-nya nggak kepanggil ya rupanya. Dengan range di sini harusnya ini.
Ini ya dengan range this range gitu. Dengan range. Nah, seperti itu. Harusnya ini nanti kepanggilnya yang assassin. Seperti itu. Ya, kita bakal panggil nih CSS titik methodnya serang lawan. Kenapa nggak keluar nih? Eh, kok YSS sih? Orias. Orias serang lawannya siapa? Serang lawan. Nah, ini kan menerima nama lawan nih. Parameternya kita kasih misalnya Balmon ya. Kita bakalan coba running. Ini. Ya plus plus multiple cpp strip of multiple. Oke. Multiple.cpp. Multiple tipe ya. Tipe di sini. Tipe. Oke. Clear aja. Kalau ada warning, clear aja. Warning tidak masalah ya. Multiple. Oke. Yi Sun Sin sedang menyerang Balmon dengan negatif 124. Ini ya, damage-nya. Udah saya import tadi di sini. 124. Range-nya 5. Jadi kalau range 5, assassin. Tipe serangan melee attack. Gimana nih kalau kita buat nih 25 nih? Kita tes lagi ya. Clear lagi. Kita compile. Kita clear lagi. Kita running lagi. Dengan 25 tipe serangannya marksman gitu. Oke, jadi sederhana multiple artinya kita menerima dua data atau dua turunan sifat dari dua parent yang berbeda. Baik di mana antara parent satu dan parent dua tidak memiliki hubungan sama sekali. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk penjelasannya kita udah cukup jauh, udah mengerti apa sih itu inheritance dari pengertiannya, dan kalian udah pandai menggambarkannya juga, sudah tahu gimana sih secara brainstormingnya inheritance itu sendiri, dan konsep inheritance-nya ini kalian bisa baca, intinya semua data dan metode pada parent diturunkan kepada derivative-nya atau anaknya. Kalian juga harus pandai membedakan yang mana sih parent dan mana sih yang derivate class, dan sudah bisa membedakan tipe-tipe kelas inheritance. Dia ada 3 ya, single inheritance, multiple inheritance, dan multi-level inheritance. Dan juga sudah tahu sintaksnya gimana, cara penggambarannya gimana, strukturnya gimana kalau digambarkan secara hierarki. Oke? Dan jadi cukup sekian materi kali ini. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya, kita pada praktikum selalu ada yang namanya tugas. Jadi di sini saya akan memberikan tugas minggu ketiga, oke? Jadi tugas minggu ketiga, kalian buatkan suatu program sederhana CLI berkaitan dengan suatu studi kasus minimal 3 kelas. Wajib membuat inheritance, oke? Jadi yang bagi yang nggak tahu nih, CLI apa, saya ingatin lagi ya, CLI itu Command Line Interface, atau yang seperti yang kita kerjain tadi nih, yang di terminal-terminal sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke? Ini nih, kayak di sini nih. Nah, ini disebut dengan CLI, terminal ini, oke? Berbasis terminal. Kalau kalian di Windows, kalian sebutnya sebagai command prompt, seperti itu. Nah, jadi kalian buatkan suatu program sederhana berbasis CLI. Ingat, harus ada studi kasus, oke? Minimal dia memuat 3 kelas studi kasusnya. Dia wajib menurunkan memiliki sifat inheritance. Minimal harus multi-level inheritance atau multi-level inheritance. Nah, contohnya nih, kalau kalian bingung nih dengan studi kasusnya, oke, saya kasih contoh ya. Misalnya input data mahasiswa. Nah, kalau kalian udah bosan nih, mahasiswa, mata kuliah, dan lain-lainnya, kalian bosan, kalian bisa input data supermarket, input data sekolah, atau input data lainnya dah. Terserah kalian, yang penting, ya ini harus berbasis studi kasus dan harus memuat inheritance. Ingat, nggak boleh single level inheritance, harus multi level inheritance atau enggak multiple inheritance. Oke? eh Terus kalian kalau nggak mau input-input, misalnya kalian bisa buat studi kasus SIPA nih. Tahu kan SIPA, kalian udah pernah buka. Kalian bisa membuat data mahasiswa, input data MK, memberikan nilai, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kalian buat. Nah, kalau kalian bosan juga nih dengan studi kasus input-input, kalian bisa studi kasus misalnya game, contoh game. Seperti yang tadi saya buat ya. Misalnya game menyerang gitu. Atau kalian bisa buat nih game quiz, game tebak angka, game tic-tac-toe, game dan lain sebagainya dah. Pokoknya banyak ya kalau inheritance nih. OP apalagi yang menerapkan sifat yang namanya studi kasus game. Nah, atau kalian mau pakai studi kasus lainnya yang kalian kepikiran deh. Misalnya
Yang penting studi kasus ini harus 3 kelas dan menerapkan sifat inheritance gitu, oke? Harus menerapkan inheritance, multi level atau multiple inheritance tadi. Lalu kalian di file codingan kalian wajib kasih ini ya, namanya siapa, nama studi kasusnya apa, terus dan NIM-nya apa di komentar seperti ini. Jadi kalau misalnya file codingan kalian kayak gini, kalian paling atas nih ya, paling atas kalian buat nih pakai komentar. Komentar misalnya nama titik Ria Sanjung misalnya kan, nama saya, NIM-nya apa, terus studi kasusnya apa, studi kasusnya misalnya game menyerang gitu, MLBB gitu kan. Nah, oke. Dan baru di bawahnya codingannya. Nah, jangan lupa juga, saya ingatkan sekali lagi, nggak boleh ada yang nyontek, kerjasama boleh, kerjasama indah memang, tapi nggak ada yang namanya nyontek atau jiplak persis sama. Oke, saya ingatin lagi, kalian jiplak saya kasih nilainya pas-pasan 70. Saya nggak ada ini ya. Saya orangnya menghargai yang namanya berusaha daripada jiplak. Jadi asal kalian berusaha, nilai kalian saya amanin daripada kalian jiplak. Itu saya nggak respect sih dengan orang-orang yang jiplak. Oke, saya rasa untuk pertemuan ketiga kali ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada yang nggak dipahami atau kurang dipahami, kalian tanyain saja pada grup ya, grup kita. Dan tanyain, Bang, ini kenapa Bang pakai konstruktor, Bang? Kenapa ini pakai ini? Ya, itu lebih menarik ya, daripada kalian cuma diam-diam aja, anggap paham, tapi sebenarnya nggak paham, itu lebih berbahaya. Nanti kalian rugi sendiri, karena ya kalau kalian anggap paham, kalian diam saja ya, saya anggap paham gitu. Oke? Saya akhiri, terima kasih yang sudah menonton dan selamat sore.